Oke guys, selamat malam semuanya. Welcome back to The Ngopis guys. Buat teman-teman yang tahu ya, yang selalu ngikutin The Ngopis ya, setiap Selasa malam guys, kita always live narasumber-narasumber luar biasa. Dan hari ini narasumbernya nggak kalah luar biasa lagi ya. Salah satu teman ya dari pengusaha yang saya kenal ya, cantik, luar biasa ya, pengusaha yang ulet ya, dan juga yang paling penting banyak journey ya yang akan bisa kita pelajarin dari seorang Cynthia ya gitu ya. Jadi hari ini narasumbernya bernama Cynthia Angelina ya. Beliau owner dari ngvior.id ya dan Bunga Papan Surabaya. Ya yuk teman-teman hari ini belajar ya. Buat teman-teman stay tune sampai akhir karena saya yakin dan percaya setiap acara The Ngopis saya sebagai moderator pun banyak belajar dari narasumber ya. Dan teman-teman kalau dapatin informasi terkait dengan suaranya kurang keras ya. Thank you Kak Ferry. Gini keras Kak. Tes coba Kak. Ayo Kak coba. Kak Ferry boleh di infoin Kak suaranya sudah cukup keras atau belum? Kak seperti ini. Oke, teman-teman boleh pantau ya. Apakah suara saya sudah cukup keras belum? Ini karena pas lagi hujan guys. Jadi mungkin ada otomatis kayak noise-nya ke reduce ya, tapi semoga tetap bisa lancar ya hari ini live-nya ya. Oke, buat teman-teman juga info dulu sebentar untuk event di consulting yang terdekat ada minggu depan ada bisnis cuan melimpah ya di Sabtu dan di 2 minggu lagi ada event hari Sabtu juga soal tax planning mastery ya teman-teman kalau mau ikutan silakan lihat dari ini ya dari BioLink di consulting biasanya langsung ada muncul ya. Oke guys, yuk kita akan live 1 jam ke depan ya teman-teman siapin ya untuk bisa bertanya dengan narasumber ya. Tanyain apapun yang kalian mau tanya, kalian bisa tanya di sini guys ya di kolom question. Nanti saya akan bantu jawab. Saya akan bantu tanyakan ke narasumber teman-teman ya. Dan teman-teman pastikan banyak tanya guys karena kalau teman-teman belajar ini langsung dari sumber terpercaya gitu ya, orang yang menjalanin bisnisnya langsung itu tidak gampang guys ya karena biasanya mereka jarang sharing ya, tapi hari ini kita ajak teman-teman pengusaha ya khususnya hari ini Bu Cynthia ya untuk sharing terkait dengan kisah beliau ya. Oke guys, kita tanpa lama-lama kita akan undang ya Bu Cynthia untuk masuk. Oke. Semoga hari ini lancar semua live-nya ya. Tunggu sebentar Bu Cynthia ya. Sambil sapa-sapa nih. Nanti kalau saya ada Pak Alamsyah juga. Pak Thomas. Hai Pak Thomas. Halo. Dan juga Pak Thomas ya Pak Wi. Oke. Nah. Halo. Halo. Oke. Apa suara saya cukup jelas ya? Jelas. Jelasin. Ini tapi agak loading ya. Signalnya ya mungkin. Agak loading ya. Oke. Guys, teman-teman kasih ini dong jelas? Informasi dong. Agak loading Sin, agak nge-lag gitu kayak videonya. Teman-teman kasih informasi dong ini yang loading videonya Bu Cynthia atau videonya saya ya. Mungkin teman-teman kasih ini dong informasi. Siapa tahu sinyal saya malah yang jelek nih. Oke, Cynthia ya. Thank you buat acceptance-nya ya untuk live bareng kami ya di acara The Ngopis. Senang banget ya ini hari ini kedatangan bintang tamu luar biasa nih ya. Waduh. Pengusaha muda ya. Aktif di mana-mana gitu ya. Uletnya luar biasa dan hari ini masih mau nyiapin waktu guys buat kalian untuk ngobrolin soal sharing knowledge ya gitu ya si Cynthia ya. Ya. Ini lagi di mana sih? Lagi di luar apa lagi di office atau di rumah? Lagi di luar. Sebenarnya ada undangan, ada sepupu yang birthday. Wow, keren. Yeah. Wow. Masih dari awal. Oke. Iya. Mantap. Wih, ini luar biasa nyempat ini ya. Ini birthday party berarti ya? Iya. Mereka di dalam di ballroom. Saya di luar. Wow, keren. Teman-teman nih gila ini pembicaranya komitmen banget nih. Keren. Oke, kalau gitu kita nggak lama-lama deh. Kita langsung ngobrol masuk
topik nih, gitu ya. Gimana kabarnya Bro Dedi? Udah dari kita terakhir ketemu kayak sebelum tahun baru ya? Kita ketemu terakhir di acaranya yang offline ya. Offline di mana ya? Di acaranya Opa Anton nggak sih? Offline? Iya terakhir ya. Wah lama banget Ya, itu. apa di acaranya BNA ya waktu kita ketemu Itu ya? weekly meeting Oh, ini every week. enggak. Oh iya 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 Ya. iya. Terakhir di Opa Anton ya. Atau malah sebelum Karena Opa acara si Anton Cici ya, saya aku nggak lupa. datang. Iya iya, aku juga Mm-mm. datang sih. Aku datang yang terakhir di ini apa namanya si Cici yang punya apa Itu gedung baru tuh. batu. Pertama itu aku datang. Iya, iya. Iya iya iya. Wih, lama banget ya, Sin ya. Iya. Iya 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 iya. So far anu ya sibuk terus ya si Cynthia ya kalau tak lihat ya. Syukur, ya kemarin terakhir juga kan liburan sama keluarga, terus minggu lalu baru balik. Mm-mm. Ya ya Terus ya sudah mulai ya hektik nice lagi nice nice. kayaknya, sudah seperti hari-hari biasanya. Kemarin masih ngumpul sama Aprindo ya, sama ini Iya, Pak Ketua Ferry nih. Jadi iya, datang nih kalau nggak salah ini kasih komentar. beliau ada ini di dalam ini. Iya 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 Bro Ferry Thank nih, ini you. aktif juga luar biasa. Ini ketua yang luar biasa juga itu beliau. Iya masih muda luar biasa, ulet wah hebat hebat, banyak belajar nih. Oke oke oke. Sis ini kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol ya tentang topik tentunya, tapi hari ini juga pengen ngulik-ngulik ya seperti biasa di acara ngopi sini kita senang belajar dari pengalamannya narasumber gitu ya. Jadi mungkin nanti sis silakan ngobrol aja santai, nggak usah grogi, nggak usah apa, pokoknya ngalir aja kayak ngobrol sama saya kan juga ini yang lihat cuma saya ya. Iya, Yang muncul di layar kan cuma kita berdua. iya, Ini iya. santai aja, ngobrol santai aja. Jadi aku mungkin izin banyak tanya ya sis ya. Nggak apa-apa. Izin ada apa Welcome. banyak tanya. Kalau memang ada yang sekiranya konfidensial, nggak perlu dijawab, nggak apa-apa. Tapi kalau memang bisa dijawab Ya. silakan. Gitu ya. Mm-mm. Oke, siap siap siap. Mungkin kita mulai dulu dari ceritanya si Cynthia nih. Mungkin apa? Gimana sih kisah story-nya seorang Cynthia sampai bisa punya usaha seperti sekarang itu gimana sis? Kalau boleh tahu story-nya sis. Sebenarnya awalnya juga saya kan pulang dari luar negeri, sekolah. Sebenarnya sudah kerja sebagai akuntan publik, sebagai auditor juga. Tapi Ya. pulang, saya sih tujuannya memang bantu usaha orang tua, family business, dengan usaha paman gitu. Lalu di tengah-tengah perjalanan saya bekerja sama keluarga, sebenarnya ditawarin teman. Ya biasa kan, dulu kan kalau kita umur masih 24 gitu ya, kayak teman-teman kasih opportunity gitu loh. Sin, kamu kok nggak mau buka usaha sendiri, coba sendiri gitu. Kan maksudnya siapa tahu bisa membanggakan orang tua. Kan nggak harus selalu nerusin apa usaha orang tua. Lalu dari situ saya pikir, ya namanya dulu mungkin muda masih galau-galau gitu ya. Ya apalah dicoba gitu loh. Mungkin nggak khawatir apa gitu ya. Udah, awalnya florist itu saya juga baru belajar sebenarnya. Pulang Surabaya kerja dengan orang tua, baru belajar dari senior-senior yang di Surabaya, di IPBI, Ikatan Perangkai di Indonesia, Perangkai Bunga di Indonesia. Jadi di Surabaya itu ada komunitas para senior yang sudah senior ya, mereka ada yang buka kursus gitu. Jadi saya awalnya juga dimulai dari situ. Jadi awalnya belajar dari situ, terus saya praktek di rumah, terus buat buku. Karena waktu zaman saya 2014 itu belum begitu banyak florist, nggak seperti sekarang maksudnya. Jadi saat itu tuh orang-orang masih banyak susah ya cari florist gitu. Di Surabaya itu toko apalagi itu nggak banyak. Ya di situ wah lumayan jadi peluang, kenapa nggak kita coba. Jadi awalnya dari situ belajar pertama di Surabaya, terus ada perangkai dari Jakarta yang terkenal, saya belajar ikut kursus lagi. Nanti kebetulan ada perangkai dari Jepang datang ke Jakarta, saya ikut kursusnya lagi. Jadi saya travel ke Singapura, saya ambil kursusnya lagi, short course gitu, ke Australia.
nanti ke US saya ngambil. Memang sekalian, bukan specifically ya saya harus les di sana, enggak. Jadi saya dapat ilmu dari beberapa negara, beberapa florist terkenal di luar. Nah, akhirnya ya sebenarnya perjalanannya cukup panjang sih. Awalnya cukup idealis juga, karena kan kepinginnya bunganya bagus, selalu kepinginnya yang bunga impor ya. Dulu kan kita lokal kan nggak banyak variasinya. Paling mawar, terus daun-daun sama bunga-bunga lokal itu pun sebenarnya bukan nggak bagus, tapi karena beda ya, kayak bro jadi lihat bunga ros sama bunga tulip gitu, atau bunga peony gitu kan tentunya berbeda. Jadi kita lihat bunga di luar tuh, waduh keren banget ya, bagus gitu. Jadi saya belajar juga bagaimana perizinan untuk bunga impor. Jadi untuk khusus bunga, tanaman yang bisa saya impor dari luar negeri. Itu juga saya sempat pelajari dan saya usahakan bagaimana bisa keluar itu, saya izin importnya itu. Nah, jadi dulu waktu terima order itu nggak mau terlalu banyak pakai bunga lokal, ya jadi buat buket, nanti bisa box flower, rangkaian-rangkaian apapun yang se-request dari customer. Dan waktu saya dulu masih handle sendiri, saya masih itu ya, bener-bener per customer tuh saya tanyain satu-satu loh. Jadi mau ngasih gift itu ke siapa, untuk siapa, terus kadang untuk pacarnya, oke, kan ditanyai pacarnya seperti apa, saya sampai lihat fotonya kayak gitu. Jadi dulu itu mungkin awal-awal yang ketertarikan lucu gitu ya, untuk mamanya, siapanya gitu. Jadi awalnya dia dari saudara terdekat, teman terdekat, ulang tahun saya kasih flower. Awalnya mungkin orang dulu nganggapnya kok bunga ya gitu ya. Dan waktu itu kan bunga itu belum begitu populer di Surabaya, tepatnya di Indonesia. Kita kan timur gitu ya, lain dengan luar negeri. Karena waktu saya di Singapura, kayaknya ulang tahun, acara gift atau congratulation itu semua kasih bunga. Gitu. Meskipun kecil apa, kita tuh seneng gitu loh dikasih bunga. Makanya waktu itu saya juga ya apply kan ini di Surabaya gitu. Terus sejalannya waktu saya nggak langsung fokus di flower sih sebenarnya awalnya. Jadi nyambi kerjaan orang tua. Jadi kan saya belum begitu banyak order tuh. Jadi saya tetap bantu kerjaan orang tua, pulang kerja baru. Jadi saya dulu nggak bisa, oh hari ini order, hari ini kirim, nggak bisa. Jadi dulu masih PO ya berarti ya? Ya, H-1 at least. Jadi saya kerja di orang tua, pulang malam gitu ya, sore ngerjain untuk kirim besok. Gitu. Terus ya itu sejalannya waktu, rangkaian itu kan request dari customer tuh banyak. Oh, saya mau rangkaiannya nanti berupa box lah, nanti berupa keranjang, nanti mau rangkaian ulang apa, kadang candlelight dinner, mau rangkai di meja, ada bunga atau apa, yaitu itu inovasi yang sebenarnya sesuai request gitu. Jadi perlahan-lahan apa permintaan customer itu saya ikuti gitu. Dan jenis-jenis bunga yang awalnya saya import memang ada struggle sih, jujur ada struggle. Struggle-nya ya di situ karena peminatnya juga kurang, lalu bunga impor juga enggak murah, ya kan kita ngimport kan ada minim kargo gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi sampai nanti dekor kecil-kecil sampai agak macet ya. Iya macet. Udah. Oke. Lanjut terus, lanjut. Ya. Oke. Better. Akhirnya sudah rangkaian itu, terus lama-lama saya ke rangkaian papan bunga. Nah, papan bunga itu awalnya juga saya enggak mengerjakan sendiri. Jadi jujur saya waktu itu masih subkan ke orang lain. Karena saya nggak ngerti teknik untuk membuat papan bunga. Karena itu papan bunga kan memang tradisi orang Indonesia ya.
Kalau di luar Ya, negeri ya. itu mereka pakai standing, jadi mereka nggak pakai papan. Jadi standing box atasnya itu ada rangkaian besar gitu. Kalau di sini kan memang staff, jadi saya harus mempelajari teknik itu lagi gitu. Nah, teknik untuk kenapa saya belajar banyak floris, padahal sebenarnya kalau di YouTube itu kan mudah ya. Di YouTube itu kan banyak sebenarnya. Tapi kalau kita belajar dari florisnya langsung itu beda. Memang kadang terlihat looks akhirnya itu sama, tapi teknik yang dipakai berbeda. Dan floris itu sama seperti art, seperti pelukis. Jadi kadang orang mintanya A itu nggak bisa, keluarnya A persis itu. Pasti nanti hasilnya mungkin warna tonnya bisa mirip-mirip, tapi nggak bisa nggak bisa sama. Gitu. Oke. Nice. Sis, tertarik dari ceritanya Sis tadi kan sempat info bahwa awalnya Sis adalah seorang akuntan publik malahan Sis ya awalnya ya. Accounting malahan ya dulu ya. Oke. Dulu sempat kerja di mana Sis Cynthia? Di Singapura tuh setelah lulus saya sempat kerja di Big Four, di KPMG. Big Four langsung ya, KPMG ya. Langsung di sana ya. Iya, langsung ke sana. Ya, nilainya lumayan lah. Jadi aku bisa masuk sana. Mantap. Tapi bertahan cuman mungkin 4 bulan kali. 3 bulan lebih. 4 bulan gitu. aja. Karena awalnya memang saya itu sebenarnya sudah dipanggil untuk ikut join di grupnya mereka. Tapi selama saya percobaan 3 bulan lebih itu lelahnya bukan main. Tapi pengalaman paling banyak ya dapat dari mereka. Sebenarnya gitu. Karena kita ini kan ya kita ya nggak biasa kerja keras gitu ya mungkin ya. Maksudnya kalau kan namanya kita baru selesai SMA, kuliah, ya kan kita kerja sama orang itu kan namanya kerja sama orang itu kan nggak pernah. Jadi dimarahi dari A sampai Z itu sudah kenyang kayaknya. Iya, tapi pengalaman, tapi itu saya nikmati every single experience yang saya dapatkan dari kerja itu dulu sangat menyenangkan. Karena setelah dari KPMG saya kerja di Pioneer Corporate Services, which is itu accountant public yang public accounts yang cukup jadi British company yang di-handle sama orang Singapura. Waktu itu saya handle 7 company. Ya itu macam-macam, ada handle pajaknya atau handle payroll-nya, macam-macam. Jadi tiap company punya request yang masing-masing. Nah jadi waktu saya pulang dari Singapura itu sebenarnya saya bantu di perusahaan orang tua itu juga awalnya ya karyawan juga sih sama. Jadi saya membuat diri saya sendiri itu belajar seperti pegawai dari awal. Jadi dari situ saya akan mengetahui produk yang orang tua saya jual. Dari situ saya tahu sistem dari perusahaan. Baru setelah secara basic saya menguasai, saya baru ke urusan accounting sama keuangan gitu. Oke. Orang tua bergerak di bidang apa sih Cynthia? Di spare part, di bearing sama fan belt gitu. Ya, untuk industri produsen sama apa distribusi? Distributor, ya distribusi. Oke. Jadi kalau spare part bearing untuk industri sama pabrik gitu, otomotif. Otomotif sama industri. Oke. Ngomong-ngomong si Cynthia kan orang tua udah punya ini ya usaha ya. Biasanya kan kalau anak itu kalau udah lulusan dari luar kan diminta untuk membantu kalau bisa seterusnya gitu ya malahan gitu ya. Apa pertimbangan Sis kok nggak sampai akhirnya meneruskan usaha orang tua malah buka usaha sendiri malah? Gini, sebenarnya saya tuh berhenti itu karena COVID sebenarnya. Karena saya saya tuh masih kerja dari saya pulang Surabaya 2013, saya buka florist itu 2015 secara online ya. Terus saya buka toko sebenarnya, saya buka toko 2015, toko di Graha, di itu loh, ruko dekatnya hoki itu.
Terus satu Oke. tahun aja sebenarnya karena saya namanya percobaan kan, jadi kontraknya itu Ya. cuma 1 tahun di sana toko florist. Setelah itu saya balik ke bantu orang tua. Jadi florist itu saya buat online, Hmm. jadi saya tetap masih bantu orang tua. Nah, saya berhenti itu sebenarnya 2020 setelah saya Februari itu kan anak saya lahir. Anak saya yang pertama lahir, lalu Maret 2020 itu kan PPKM. Jadi sebenarnya Oh, Februari bertepatan, 2020 iya, anak lahir. Emi itu lahir ya. Oh, oke. Lalu lahir, Em itu lahirnya Februari 2020 berarti. iya. Hmm. Lalu kan Maret PPKM tanggal 10. Saya Ya, ya, ingat jelas itu. Karena 10 Maret ya, tuh ya. tutup. Sudah kita nggak boleh. Hmm. Nah, karena berhubung saya juga tinggal bersama orang tua, mertua juga. Lalu anak saya juga baru lahir. Jadi ya mereka menyarankan untuk jangan kerja. Gitu. Maksudnya berhenti kerja dulu. Gitu sih. Jadi keputusan itu akhirnya saya buat karena memang ya kondisi karena COVID. Karena kan saya tinggal dengan orang tua, saya juga punya anak bayi, jadi mereka menyarankan untuk gimana kalau fokus untuk di rumah dulu, gitu. Halo? Oke. Ya. Sin? Ya, halo. Oke, Ya, sinyalnya jelek nih, sinyalnya hari ini ya, kurang bersahabat. Iya. Oke, jadi putus-putus sis. Tadi terakhir sis kamu info kan 2020 anaknya lahir Februari, ya. Maret Terus COVID Maret kan, tuh ya. Akhirnya COVID, jadi, sis. akhirnya karena kondisi saya tinggal bersama orang tua dan anak juga kan masih bayi baru lahir, jadi mereka kan khawatir kalau anak kena COVID atau orang tua kena COVID. Jadi akhirnya ya saya memutuskan untuk stop dulu. Akhirnya saya di rumah dulu. Jadi ya. akhirnya karena saya tidak kerja di kantor, akhirnya floristnya yang saya genjot. Jadi mulai dari situ saya mulai sosmed, mulai promosi advertisement. Jadi kan saya mengerjakan florist dari rumah, saya kirim keluar. Jadi saya tidak ketemu orang. Jadi semua by doing online. Oh, iya. Oke. Oke. Dengan kata lain kalau segitu ceritanya sis ini waktu 2014 sampai 2020 sis jalannya ya enggak yang benar-benar digenjot ya waktu itu ya, karena masih sambil bantu orang tua ya. Betul, ya, gitu. Jadi memang dan 2020 karena 1 tahun setengah saya di rumah. Saya online itu mulai bulan tengah tahun atau awal tahun. Jadi saya itu mencari partner. Jadi sekarang saya di NG Fior itu berpartner. Jadi dari partner situ saya building badan usaha. Nah, makanya jalannya sampai hari ini gitu. Jadi kenapa kok saya create badan usaha? Karena selain menjalankan bersama partner, selain itu kan banyak nih, karena saya sudah rekanan banyak dengan bank, dengan banyak beberapa perusahaan. Mereka kan minta saya juga nota invoice itu semua melalui formal gitu ya. Jadi makanya akhirnya badan usaha itu dibentuk gitu. Jadi mulai kantor itu di setup lumayan, jadi sudah mulai ada sistem perusahaan. Jadi saya sudah mulai hire. Jadi dulu sebelum waktu 2014 sampai 2020 tuh saya hanya punya satu florist. Jadi kayak tim dari saya sendiri pribadi gitu. Jadi ya kita kerja berdua. Jadi ketika saya di kantor, dia yang bantu di rumah. Dan dia juga sudah sempat saya juga course-kan dia gitu, melatih satu staff ini yang which is staffnya sampai hari ini masih sama saya juga. Mulai 2014 jadi sampai sekarang ya? Iya, malah saya sekarang jadikan partner. Saya kasih di dalam perusahaan. Gitu. Perusahaan. Jadi tim ya, kalau udah ikut sampai 10 tahun ya? Iya.
Jadi Keren, cukup keren, keren. ya kita ya gitu prosesnya. Ya, 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 ya. Ya Jadi menarik ya Sis ya, kan. malah 2020 habis lahiran anak, nganggur di rumah, malah Sis timbang nganggur gitu ya kali ya. Nggak ngapa-ngapain, bosen gitu kali ya. Akhirnya do something, akhirnya malah dikerjain tuh ya Maya, malah Ya. ini florisnya ya. Oh, Sebenarnya karena memang oke, oke, oke. sebenarnya jadi waktu selesai buka toko itu kan namanya saya baru buka toko pasti struggle-nya banyak itu di kantor. Ya, Apalagi dengan ya, ya, ya. kondisi di Surabaya itu belum menganggap bunga itu sebagai hal yang utama gitu ya. Jadi kan Ya, itu kan ya, kebutuhan tersier. ya, Nah, ya. jadi struggle saya buka toko setahun itu juga cukup cukup challenging. Tapi di situ tuh ya itu pelajaran yang banyak. Tapi di situ saya nggak merasa bahwa kecil hati gitu. Kayak ya udah, why not kita coba lagi. Karena mungkin dalam hati juga Hmm, itu passion juga sih, enjoying kerja. hmm, Misalkan hmm. florist kita ya enjoying kerja, buat orang seneng itu kita tuh happy gitu. Jadi apalagi kalau temen customer tuh ya, thank you ya, ini bunganya bagus banget, di luar ekspektasi. Waduh, kita baca itu aja udah Hmm. happy banget kayaknya. Gitu. Keren, 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 Iya, keren. iya. Oke, Jadi oke, oke, oke. Nice, nice, ya nice. sebenarnya waktu ketika COVID juga kan juga banyak orang yang nggak ada, yang ditinggalkan. Itu Ya, juga kan ya. sebagai sebenarnya saya di usaha bisnis bunga itu juga akhirnya jadi buat simbol untuk bahwa untuk memberikan teman yang kehilangan itu juga ada. Hmm. Halo. Ini ada Chloe. Ya, say hi to everybody. Ya. Halo, Chloe. Mungkin online dulu ya. Oke. Ini Ini kok Dedi. nama susu Dedi ya. Halo, Chloe. Ya. Ya gitu. Jadi Oke, oke, ketika oke. waktu Hmm. COVID itu kan banyak orang ditinggalkan. Jadi instead of mungkin menyambangi gitu ya, Ya, akhirnya bunga itu ya, jadi ya, ya. simbol. Akhirnya mereka banyak yang kasih bunga gitu. Keren, Gitu. keren, keren, keren. Jadi memang pas momennya, pas gitu ya Sis ya. Memang kondisinya pas COVID juga, bunga juga salah satu cara untuk menghargai gitu ya, atau Iya. bentuk kehadiran kita gitu ya. Mm. Dan pas Sis juga lagi malah fokus ke sana gitu ya. Oke, 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 oke. Nah, tadi interesting Sis sempat cerita bahwa dalam perjalanan lagi fighting di usaha NGVR tadi, florist tadi, Sis malah mencari partner gitu ya. Boleh di-sharing nggak Sis? Apa sih alasannya kok Sis tiba-tiba mencari partner waktu itu? Gini, salah satu ya syukur karena kan waktu saya kerja dengan staff saya itu berdua sudah kewalahan. Satu ngurusi orderan bunga, satu megang admin, Ya, ya. satu ngurusi kiriman, satu ngerangkai bunga. Jadi saya ngerangkai bunga, satu staff saya ngerangkai bunga. Jadi yang megang admin, yang megang macam-macam. Nanti kalau bunganya kurang gimana? Waduh, jadi kayak sudah lumayan kewalahan. Akhirnya saya di situ harus cari partner. Nah, Ya. saya waktu itu ya strategi saya ya karena kalau nggak cari partner kan siapa gitu. Kebetulan memang teman partner saya namanya Jessica ini dulu juga dia bekerja di dekor. Dia memang juga punya passion di dekor, dia happy dengan doing flower. Dia resign. Waktu itu kebetulan saya tuh dikenalkan teman gitu. Terus waktu ditanyain itu sebenarnya teman, bukan teman dari kecil ya, teman baru kenal kira-kira mungkin ya 2 bulan gitu. Karena kita ngobrol terus kita bilang, ya apa, kita mau mau bareng kah? Kamu mau join bareng kah? Gitu. Saya tanyain sih memang. Kalau mau ya ayo kita doing it together gitu, karena memang sama-sama punya passion. Tapi waktu itu sebelum create badan usaha kita sebenarnya coba kerja dulu. Karena kan saya tahu nih ya, namanya kerja bareng kan nggak gampang. Nah, ini buka satu rahasia juga ya, saya sih waktu itu nggak langsung bukan badan usaha bersama. Jadi saya trial. Jadi aku bilang ya udah kita trial 6 bulan. Kalau 6 bulan kita masih secara cara kerja dan apa-apa cocok, kita lanjutin.
Kalau enggak ya udah kita selesainya juga baik-baik gitu. Nah, syukur sampai hari ini kita juga doing it together meskipun ya ada up and down juga gitu. Ya. Jadi karena pertimbangan tadi sih ya, karena memang kondisinya tenaganya terbatas gitu istilahnya sih ya. Terus ketemu dengan Ya, orang yang pas jadi, gitu ya. Iya betul. Memang kayak Tuhan juga ya lucu ya, mungkin ya itu ya saya percaya karena Tuhan jadi itu God's plan juga. Jadi kan saya habis dari rangkaian bunga, terus rangkaian dekor kecil, kan bunga papan, akhirnya saya juga melebar ke bunga standing, akhirnya ke waduh rangkaian macam-macam. Akhirnya saya kerjasama, saya juga bisa naruh garden yang wall garden yang biasa di pinggir kolam renang atau misalkan di rumah sakit. Saya juga bisa pasang garden wall itu. Lalu juga saya juga naruh di bank, di beberapa perusahaan itu tanaman hidup seperti pohon kecil itu, tanaman itu yang tiap bulan ganti 2 kali, ada yang ganti 1 kali, tergantung kontraknya kita. Jadi seperti Bank UOB itu, jadi kita sudah ada kontrak tanamannya diganti. Nanti untuk ruangan VVIP yang untuk premier gitu ya, ada dengan anggrek. Jadi sesuai tema yang di bank itu sendiri. Jadi nanti BCA juga request-nya tersendiri gitu. Jadi beberapa perusahaan minta aku mau tanaman ini, jadi jenis-jenis tertentu juga ada. Jadi jadi saya juga harus berinovasi gitu karena ya bisnisnya nggak melulu, karena kan ya kita itu harus serba bisa gitu ya. Kita tuh harus bisa memenuhi kebutuhan customer. Nah kebetulan masih di lingkup bunga, jadi akhirnya itu juga bisa saya masukkan dalam. Cuman memang bukan sebagai utama ya. Hanya kalau memang ada yang request, saya bisa memprovide itu. Gitu. Oke. Jadi makanya sekarang tim saya di kantor. Nah, Sis, tadi Sis sempat sampaikan bahwa mulai cari partner ketika tadi sempat mulai kelapakan. Terus tadi dari yang pertama timnya adalah Floris juga kalau nggak salah yang pertama tadi ya, yang sampai juga juga yang sampai saat ini ya. Terus akhirnya sih juga melebar dan sebagainya, bisa buka di wall garden dan sebagainya. Itu kan juga dikerjakan sendiri ya berarti ya Sis ya, di dalam EGVR itu ya. Oke. Itu gimana sih prosesnya dari yang asalnya cuma punya satu floris, cari partner, terus sampai akhirnya otomatis kan Sis punya macam-macam tipikal karyawan ya. Betul. Itu gimana Sis story-nya? Jadi awalnya itu saya juga gini, karena waktu saya kenapa sampai bisa wall garden, bisa sampai ke dekor yang besar, even sampai dekor wedding, itu karena saya juga belajarnya banyak dari tukang, gitu. Jadi tips saya juga belajarnya dari situ. Jadi seperti kayak, awalnya saya sudah merambat nih, saya sudah papan bunga, sudah belajar. Jadi jadi saya buka lowongan, ternyata yang ngelamar sudah pernah megang buat papan bunga bagaimana. Akhirnya dari situ saya juga belajar. Nah, itu kuncinya. Lalu setelah itu sudah ke arah dekor, kan pasti yang ikut saya sebagai tim dekor kan pasti orang-orang yang sudah pengalaman. Nah itu saya juga belajar banyak dari mereka. Jadi mereka yang biasanya dekor juga macam-macam, dari bagian gabus, dari bagian building, nanti bagian balon, nanti bagian dekor itu macam-macam, dari akrilik sampai yang namanya sculpture, patung, itu sudah sempat saya pelajari semua sampai jadi saya tuh sempat buat sculpture di studio Surabaya juga, jadi dan rumah tamu juga. Itu seperti contoh ya, saya memang diminta buatin, jadi dia tuh
sempat beli, jadi beli mahal, misalkan ini misalnya mereknya Da Vinci Ya, gitu. ya, Jadi saya ya, ya. diminta, bisa nggak buatin gini yang versi kecil gitu, karena saya mau Hmm, taruh di sisi bagian rumahnya gitu. hmm, Setelah saya foto, saya ajak tim saya ke sana, dibilang, oh bisa, gampang. Itu saya duplikat itu. hmm. Tim kita yang menduplikat. Tapi ya gitu, tim yang harus bekerja di bagian ini tuh benar-benar tim yang luar biasa, yang artnya tuh bagus banget. Maksudnya saya sampai tidak menyangka, saya pun Hmm. banyak belajar dari mereka. Kayak Oke, contoh, oke, oke, oke. jadi Menarik ya, Sis seru ya. banget, iya. Jadi Menarik, menarik, sebenarnya menarik. bidang saya ini cukup menyenangkan. Saya makanya suka banget. Jadi saya juga bisa berkreasi, meskipun gini ya, memang terlihatnya nikmat gitu ya. Oke. Mungkin. Halo, halo, Tes, halo. Ya, tes, udah masuk tes. Sorry, lagi. Sis. Ini sinyalnya agak kurang Masih, bagus. masih, Ceritanya lagi panas nih, cuma sinyalnya yang kurang panas nih. masih hang kan? Sudah lanjut. Nah, dia muter-puter gitu loh. Sinyal nggak tahu, Oh, mungkin sinyalnya kena oh, hujan atau apa, akhirnya agak kurang bagus oh, masuknya. Sayang. oh. Sekarang Padahal masih, ceritanya seru sih sudah oke, harusnya. Oke, we try it ya. sudah oke. Oke. Ya. Jadi menarik, Sis. Sis kan cerita ya, bahwa cari Jadi, dari tim malah belajar gitu ya, ya, malah akhirnya ngembangin dari tim tadi gitu ya. ya, akhirnya ya. Jadi bisnis saya ini cukup membuat saya seneng sih, happy. Meskipun memang ya, ya jangan dilihat sekarang. Maksudnya, wah kelihatannya happy ya, enjoy ya, enak ya. Ya, Waduh, ya. setengah matinya juga luar biasa. Cuman memang kunci dari setiap yang saya lihat ya dari sebuah bisnis itu, kalau buat saya ya, itu tekun nomor satu. Ya sabar Hmm, sih, sabar, tekun sama ya konsisten. Ya itu utama. hmm, Karena kan kita juga dari awal memang bisnisnya saya sudah enjoy di flower, jadi saya bagaimana mengembangkan dan berinovasi supaya ini besar. Karena hmm, peluang bisnis itu kan banyak banget ya, apalagi zaman hmm, sekarang. Nanti kita ditawarin, ini kerjaannya bagus loh. Kan kadang kita lihat orang lain itu indah, padahal sebenarnya dijalani hmm, juga, actually juga sama. Pasti ada hmm, struggle-nya, cuman ya gitu. Cuman struggle-nya kan beda-beda. Di sini saya hmm, menikmati the process, habis itu bagaimana saya dengan tim juga. Saya juga selalu menanyakan pendapat dengan tim. Ini enaknya kita kemana hmm. ya, kita harus gimana ya, bagaimana kita mengembangkan gitu. Tim juga harus diedukasi. Oke, Ya, sorry sis, sudah loading ya. lagi. Ya. Terakhir sis ngomong menanyakan ke tim terus loading dia putar-putar Oh, gitu. menaikkan tim dan maksudnya kita juga harus mengedukasi tim. Jadi tim itu benar-benar diajak Hmm, bersama, gabung bersama gitu. hmm, oke. Sis boleh cerita nggak sis? Kisah dia sis ngomong strugglingnya tadi sis. Kalau mungkin ada story yang gimana sih ceritanya NGPR ini, apa si Cynthia ini sempat sampai apa? Mungkin dalam kondisi yang struggling banget. Terus kira-kira ngatasinya gimana sih? Kalau ada story yang relevan mungkin. Salah satu yang tadi saya infokan kan, yang pertama itu bunga belum diterima oleh banyak masyarakat di sini. Kedua, harga bunga import yang mahal juga. Lalu ketiga, karena saya juga kadang ngerjakan dekor. Oh iya, saya lupa mention, kalau saya juga ada line di khusus untuk kedutaan. Jadi khusus kedutaan ini juga kan struggle-nya karena kita kan ditelepon mendadak. Jadi saya harus Hmm, ngatur bantu dekorasinya, tapi di ini ya di badan usaha yang berbeda. hmm, Jadi hmm, kalau saya memang khusus di kebahagiaan. Jadi partner saya pegang di kedukaan gitu. Jadi kita punya
beda porsi yang Hmm. berbeda. Dan struggle-nya kan kalau kerja dekor, kerja untuk kedukaan, kita kan dari malam ya, maksudnya kerjanya sampai malam. Kita dekorasi itu kan loadingnya malam, acaranya pagi. Ya, ya, Jadi ya, ya. itu struggle, dan struggle juga kan namanya kita bunga itu kan fresh. Saya kan ada bunga fresh, ada Hmm. artificial, ada dried flower, ada preserved flower. Sekarang kan bunga macam-macam. Terus Ya, ya, ya. karena itu juga quantity, kalau misalkan saya impor bunga, karena ada minimum quantity kargo, otomatis saya juga harus stok bunga. Lah, untuk menyimpan bunga fresh itu kan juga butuh waktu yang nggak lama. Jadi saya harus cepat melempar bunga fresh saya ini. Itu struggle-nya banyak. Hmm. Bagaimana saya memutarkan itu siklus itulah. Terus dengan SDM juga, karena kan SDM juga tidak mudah ya kita untuk bekerja sama gitu. Apalagi kalau sudah dekor, itu namanya rangkaian, itu kan namanya rangkaian itu kan mengikuti taste masing-masing. Jadi Oke. Hmm. wah ini loading ini. Ting tong ting tong. Ya, ya, Sudah. ya. Aduh, Sudah sinyalnya. ya. Sudah back. Iya. Ya, 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 back. Ya. Jadi ya itu kalau untuk namanya taste itu menurut saya cantik, menurut Bro Dedi ini masih kurang sih. Ini masih bisa dipermanis lagi. Nah, kayak gitu. Jadi struggle beberapa yang sampai hari ini pun kita masih tetap hadapi hal yang sama. Kadang namanya dekor itu ya, sudah kita buat, namanya kita sketch. Tapi tanpa aslinya itu Ya. kan nggak bisa exactly gitu. Apalagi kalau mereka dikasih contoh gitu kan, kadang nggak sesuai contoh ya, itu juga problem. SDM, bagaimana kita juga bekerja sama dengan SDM, karena kan tim dekor itu bukan orang yang full time. Ya, ya, Jadi kita ya. punya tim sisi part time juga. Terus kita juga harus punya warehouse yang cukup besar kalau kita dekor. Jadi ya cukup luar biasa sih. Ya, tapi kita enjoying lah. Ya. Look at the price. Karena ornamennya banyak sih ya kalau dekor ya, soalnya ya, jadi harus warehouse-nya harus kencang. Perintilannya banyak ya. Perintilannya banyak. Itu ya juga pasti harus pinter-pinter muter kepala ya untuk nggunain barang yang lama pakai lagi gitu ya. Sama kayak kita perempuan ya, pakai baju A, besoknya pakai baju A lagi kan. Waduh, kok A lagi. Dekor sama. Jadi dekor hari ini dekornya temanya ini kan, orang kebanyakan apalagi merit, apalagi acara engagement, mereka maunya aku maunya yang lain daripada yang lain, nggak mau ini dulu dipunyai orang. Iya, jadi kita harus bagaimana inovasi terus gitu. Ya. Itu kalau boleh tahu sih, caranya sih bisa terus berinovasi itu apa resepnya sih? Brainstorm sama tim, kita harus selalu up to date sama luar negeri, gitu ya. Jadi kita juga kadang kontak sama stop. Oke, sis. Sudah? Oke, sip. Ya. We are back. Ya, jadi seperti saya juga masih ada kontak sama teman-teman di luar negeri. Kayak saya ini sekarang punya website sendiri, namanya www.florisaasia.com. Jadi di situ itu saya bisa melakukan rangkaian bunga dari mostly Indonesia, kota-kota besar, ditambah Singapura sama Melbourne, gitu. Jadi kota-kota besar di Singapura sama Melbourne ini kita sudah ada partner. Di Jakarta kita punya tim, lalu di kota-kota besar di Indonesia itu kita sudah berpartner. Jadi dalam website ini mau rangkaian bunga, mau gift, mau papan bunga, itu semua bisa. Nah itu kalau bagaimana saya terus berinovasi itu gini, karena saya selalu up to date dengan teman juga di luar negeri. Kayak ada teman saya di Eropa, dia bilang, oh trennya sekarang ini kayak gini sih. Dan mereka tuh sebenarnya
so nice karena mereka tuh willing to share. Mereka tuh nggak pelit ilmu. Hmm. Justru malah ini saya barusan kira-kira 2 minggu lalu saya dikasih ide. Ini loh Sin, kerjanya mudah dan hasilnya bagus. Lumayan, coba kamu apply di Surabaya, siapa tahu customer-nya cocok dengan rangkaian untuk Valentine ini gitu. Ini ada lagi. Sudah? Tes. Wah, Tes. ini Ini menit sih terakhir ini, aduh jangan stop dulu sinyalnya. dong. Iya, sudah Sis, terakhir sis, ini. sis, Halo, sis. sudah? Bisa, Ya, oke. udah Oke. dengar. Oke. Semoga menit Iya, terakhir iya. ini jangan berhenti. Ayo, sis. Bisa. Lanjut. Ya, itu. Jadi terakhir yaitu saya ulang lagi untuk kenapa saya bisa up to date. Jadi saya harus up to date dengan tim di luar. Seperti teman-teman di luar negeri itu mereka don't mind untuk share. Jadi mereka memberi kayak 2 minggu lalu mereka share, Sin, ini loh ada produk baru yang nggak terlalu susah, mungkin bisa di-apply di Indonesia. Dia bilang, kamu coba deh gitu. Jadi ya, waduh, akhirnya saya coba itu. Nggak lama, saya kerjain cuma 2 hari. Saya langsung apply, lalu saya tunjukkan ke beberapa teman, waduh Sin, bagus. Dan harganya nggak mahal, maksudnya bisa di-apply nanti untuk Valentine. Terus inovasi dengan beberapa teman, kita juga nggak menutup kemungkinan juga kan lihat juga dari kompetitor, misalkan kan customer suka, Ci bisa nggak buatin ini gitu. Jadi kita tuh ya juga melihat dari beberapa kemauan permintaan customer. Oh, customer ini sebenarnya sukanya seperti ini. Gitu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk selalu menanyai mereka juga, kenapa kok suka ini, karena ini kayak gitu. Jadi kita yang ngikutin pasar. Ya. Jadi apa kesimpulannya mesti sering cari referensi juga ya sis ya. Betul, cari knowledge dari teman, cari knowledge dari luar gitu ya. Belajar dari suratnya itu juga salah satu hal untuk membuat kita bisa terus berinovasi ya. Betul. Terus saya juga di Surabaya ini tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan florist lain. Gitu. Jadi misalkan nih hari ini saya Jadi misalkan nih hari ini ternyata orderan saya misalnya Valentine full, sudah sampai nggak bisa menghandle. Dan saya tidak menutup untuk mengajak florist lain yang di Surabaya untuk ngajak gabung. Bisa nggak bantu buatin ini? Kita minta request seperti ini. Jadi saya juga menggandeng florist lain di Surabaya untuk menjadi teman juga. Gitu. Ya. Jadi kolaborasi juga dilakukan ya. Betul, yang penting standarnya sih yang berikan gitu kan standarnya. Betul. Dan mereka sudah rata-rata udah tahu dan mereka saling membackup kita juga gitu. Ya. Keren. Wah, ini interesting guys ya. Ceritanya si Cynthia ini menarik kalau teman-teman dengerin dari awal ya. Ini sayang aja kita agak delay kena sinyal. Saya juga nggak tahu ini sinyalnya siapa yang bermasalah karena ini pas hujan gitu ya. Jadi kadang kalau hujan ini memang kadang-kadang sinyal agak sering kayak gini teman-teman, sorry banget. Tapi cuplikannya part by part, teman-teman dengerin. Banyak insight yang kelihatannya petilan, tapi kalian bisa lihat story-nya of Cynthia ini keren banget gitu ya. Ini bener-bener wanita Wonder Woman guys gitu ya. Wanita pengusaha tulen gitu ya. Lagi COVID, lagi punya anak malah kerja gitu ya. Dan itu usahanya malah booming karena waktu itu. Jadi itu yang keren dan pelajari story-nya, berani ambil partner gitu ya, terus cari tim gitu ya, yang aslinya nggak ngerti gitu ya. Ini ya itu guys, pengusaha ya itu yang akan dilalui dan pasti banyak hal-hal lain yang dilalui sebagai seorang pengusaha gitu ya. Nah mungkin sis
minta izin pertanyaan terakhir gitu ya. Mengingat juga akun-akunnya Instagram tiba-tiba bisa mati 1 jam. Gitu Iya. Ya. By the way, nanti acara ini kita akan simpan sis di IGTV kami. Iya. Terus juga nanti akan kita tampilin di YouTube dan juga akan kita masukin ke Spotify. Jadi nanti biar banyak yang nonton. Nah, mungkin pengen satu pertanyaan terakhir sis sebelum kita akhirin juga biar sis juga ada event yang masih akan berlangsung ya. Mungkin closing statement aja sis untuk teman-teman pengusaha juga yang lagi struggling gitu ya. Karena saya yakin mereka banyak pengusaha yang juga lagi struggling. Mungkin apa sih pesan-pesan dari sis Cynthia untuk teman-teman pengusaha yang lain? Buat saya sih ya tadi yang seperti saya bilang ya, memang tidak ada yang mudah ya, apapun itu dalam melakukan bisnis atau ya apapun ya, sebagai kita juga sebagai wanita ya kan, harus banyak yang perlu saya attention, keluarga, anak ya kan, sekolah dan lain-lain ya. Itu yang penting kita mengerjakan semuanya itu dengan hati yang tulus, happy gitu ya. Dan untuk bisnisnya sendiri komitmen, konsisten, dan harus sabar, dibawa doa juga gitu. Dan hopefully menurut saya sih never give up. Nah itu ya, meskipun kalau misalkan saya juga tidak bisa bilang bahwa berarti harus stuck to one business, enggak juga gitu loh. Kalau misalkan kita dari bisnis juga kita melihat ada peluang yang besar, itu enggak apa-apa untuk dicoba gitu. Yang penting kita tetap bisa terhandle gitu ya, dalam utamanya itu gimana gitu, bisa tetap masih memaintain itu. Karena sekarang ini kita tuh harus benar-benar belajar untuk bisa manage banyak hal, nggak cuma satu. Apalagi sekarang kan dunia makin wow gitu ya, di luar negeri juga semakin berkembang, terus semuanya serba teknologi yang keren gitu ya, kita harus up to date gitu, nggak boleh itulah, maksudnya nggak boleh nggak open gitu ya, gitu. Harus selalu berani menerima kritikan juga, jangan pernah merasa kecil hati gitu. Karena bisnis apapun kalau ditekuni pasti sukses gitu. Mantap. Masih tulus guys ya, konsisten, dibawa doa, never give up ya. Harus berani terima kritik dan banyak tips guys yang harus dilakukan buat teman-teman ya. Keren banget nih ceritanya dari si Cynthia ya. Dan teman-teman yang penasaran dengan si Cynthia langsung follow guys ya. Langsung follow IG-nya si Cynthia gitu ya. Apa sih IG-nya sih, boleh disebutkan buat teman-teman biar teman-teman bisa follow? Untuk NGVior, untuk rangkaian bunga bisa ngvior.id. ngvior.id ya. FIOR.id. Kalau untuk bunga papan sama standing sama bunga paper itu bunga papan Surabaya. Tapi kalau untuk websitenya www.florisasia.com gitu. Mantap. Ya. Thank you so much. Apapun kalau kalian mau tanya atau mau chatting di Instagram DM boleh, pasti saya akan reply. Iya. Mantap. Iya. Sip. Thank you. Teman-teman pastiin ya, langsung follow ya. Lihatin tuh apa namanya desain-desain yang keren banget guys ya dari ngvior dan buku. Oke, thank you so much Cynthia di tengah kesibukannya, di tengah acaranya nyempatin untuk live dengan kita ya sis ya. Thank you banget, very appreciated untuk si Cynthia today ya. Thank you juga, tip salam buat ya, waktunya. Family ya. Tip salam, thank you live ya. Semoga family selalu sehat, selalu diberkatin, selalu berbahagia sis ya. Oke. Goodbye. Good night everyone. Oke, ini loading lagi ternyata teman-teman. Wait. Udah dengar suara ya? Oke. Ya, thank you ya everyone. Good night and see you again. Sis, thank you. Yap. Bye-bye. Bye-bye sis ya. Thank you sis. Cynthia. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.